Bab 004. Lalu kenapa masih belum keluar? Tanya Abi. Ia merasa heran dengan Rea yang tidak keluar dari sana. Suara air pun tidak terdengar, membuat Abi khawatir. Rea tidak bisa tinggal terus di dalam sana. Abiram juga pasti ingin mandi. Dengan terpaksa, Rea keluar dengan kebaya yang masih ia kenakan. Sanggul serta hiasan di rambutnya pun belum ia buka. Abi menatap Rea yang masih dengan penampilan sebelumnya. Kenapa tidak mandi? Mas Abi saja yang mandi duluan. Aku mau tidur saja. Dengan cepat, Rea melangkah melewati suaminya. Abiram memperhatikan punggung Rea dan akhirnya ia sadar bahwa Rea tidak mandi karena tidak bisa membuka kebayanya sendiri. Perlahan tapi pasti, Abi mendekati Rea. Ia menarik Rea duduk di sofa lalu ikut duduk di samping Rea. Mas Abi mau apa? Tanya Rea penasaran. Bantu kamu buka kebaya. Kamu tidak bisa mandi karena tidak bisa buka pakaianmu ini kan? Rea tidak mengatakan apapun mendengar ucapan Abi. Ia hanya menundukkan sedikit wajahnya sembari menutup matanya karena malu mendengar Abi tahu alasannya tidak mandi. Tenang saja. Aku tidak akan macam-macam. Aku cuma akan bantuin kamu buka kancinya saja, lanjut Abi. Kalau begitu, tolong bantu buka kancinya. Dengan menahan rasa malunya, ia meminta tolong pada Abi. Oke, tolong kamu berbalik membelakangiku supaya aku gampang melepas kancinya. Pinta Abi. Rea mengangguk lalu melakukan permintaan Abi. Abi pun mulai mengulurkan tangannya menyentuh punggung Rea. Satu persatu ia membuka kanci kebaya Rea. Saat dalaman Rea terlihat, Abi malah memalingkan wajahnya ke arah lain demi menjaga sopan santunnya sebagai lelaki yang sudah berjanji tak akan macam-macam pada Rea. Selesai membuka semua kanci kebaya itu, Abi beralih membantu Rea melepas hijab Rea sampai rambutnya terurai panjang. Rea terkejut sampai ia refleks memegang rambutnya lalu memutar tubuhnya ke arah Abi. Kamu sedang apa? Tanya Rea. 25. Sepertinya kamu juga kesulitan buka rambutmu makanya aku sekalian bantu supaya kamu tidak kesulitan lagi, jelas Abi lalu berdiri dari sana. Mandilah. Lanjut Abi. Rea beranjak sembari memegang kebaya di punggungnya dan segera berjalan ke kamar mandi. Ia masuk ke dalam tanpa menoleh sedikit pun ke Abi. Beberapa menit kemudian, Rea selesai mandi. Ia juga sudah memakai jubah mandi. Lalu ia keluar dari kamar mandi dan melihat Abi sedang fokus dengan ponselnya. Rea tidak mengatakan apapun. Hanya duduk di tepi kasur sembari melirik Abi. Abi mengangkat wajahnya. Rea yang sejak tadi memperhatikan suaminya, seketika memalingkan wajahnya karena tidak ingin Abi menyadari bahwa ia sejak tadi memperhatikan. Abi meletakkan ponselnya di atas meja lalu melangkah ke kamar mandi. Ia masuk ke dalam tanpa bicara apapun pada Rea. Air shower terdengar. Di saat bersamaan, ponsel Abi berdering. Rea beranjak dari tempatnya dan berjalan ke arah di mana ponsel Abi berada. Rasa penasarannya semakin besar hingga ia berniat melihat siapa orang yang menghubungi Abi. Asisten Halim. Kening Rea mengerut melihat nama orang di layar ponsel Abi. Siapa orang ini? Gumam Rea semakin penasaran. 26. Suara air berhenti mengalir. Rea terkejut. Mengira Abi akan keluar sampai ia buru-buru ke kasur di mana ia duduk tadi. Namun Abi tidak keluar dari sana. Rea menghela nafas lega lalu ia kembali beranjak dari tempatnya tapi ia tak ingin mengecek ponsel Abi lagi. Ia membuka koper kecilnya lalu mengambil pakaian tidurnya di sana. Sekitar 15 menit, di dalam kamar mandi. Akhirnya Abi keluar dengan baju santainya.
Ia melihat Rea masih duduk di tepi kasur tapi Rea sudah berganti pakaian dengan baju yang lebih nyaman. "Kenapa tidak tidur?" tanya Abi sembari berjalan menghampiri Rea. "Aku belum mengantuk. Kalau kamu keberatan tidur denganku di kasur, aku bisa tidur di sofa." "Tidak masalah." Abi mengira bahwa Rea tidak bisa tidur karena tidak nyaman dengan keberadaannya. Oleh sebab itu, ia menawarkan Rea tidur di kasur, sedangkan dirinya tidur di sofa. Rea seketika berdiri saat melihat Abi berjalan ke arah sofa. "Mas Abi tidur saja di kasur." Rea tahu bahwa dirinya akan berdosa jika membiarkan Abi tidur di sofa, sedangkan ia tidur enak di kasur. Karena meski ia tidak punya perasaan pada Abi tapi Abi sudah menjadi suaminya. Ia tetap harus menghargai Abi dan memperlakukan Abi dengan hormat. Abi menoleh ke arah Rea. "Aku tidak keberatan kok kalau Mas Abi tidur di kasur. Lagi pula, kita sudah menikah. Masalah Mas Abi tidak mau menyentuhku, itu urusan Mas Abi. Urusanku adalah berusaha menjadi istri yang baik," lanjut Rea. Abi tersentuh mendengar ucapan Rea sampai ia terdiam melihat Rea. Rea merasa canggung melihat Abi hanya menatapnya saja sampai ia menundukkan wajahnya di sana. "Kalau Mas Abi tidak mau, tidak apa-apa." Rea kembali bicara tapi ia tidak melihat wajah suaminya. Ia hanya menundukkan pandangannya. Tanpa mengatakan apapun, Abiram berjalan mendekati Rea. Bahkan ia naik ke kasur dan berbaring di sana tanpa bicara pada Rea. Jujur saja, Rea tidak nyaman jika tidur dengan orang asing tapi ia lebih berdosa lagi jika membuat suaminya menderita. Dengan perasaan tegang dan takut, Rea ikut naik ke kasur dan perlahan-lahan berbaring di sana. Ia menoleh melihat Abi yang berbaring membelakanginya. Pukul 4.30, Rea bangun lebih dulu. Posisinya yang berbaring terlentang, menoleh ke kanan melihat Abi yang tidur miring membelakanginya. "Aku mau sholat subuh. Aku bangunkan atau tidak ya?" batin Rea bingung sendiri. Takut mengganggu Abi. "Aku bangunkan saja deh. Biar tidak dosa. Mau sholat atau tidak, itu urusannya," batin Rea. Akhirnya Rea menggerakkan tubuhnya duduk di sana lalu mengulurkan tangannya menyentuh bahu Abi. "Mas Abi." Suara Rea pelan dan lembut, bahkan ia menepuk pelan bahu Abiram karena tidak enak mengganggu Abiram yang sedang tidur. Abi menggerakkan tubuhnya bersamaan dengan kepalanya yang menoleh ke Rea. Dengan matanya yang masih mengantuk, ia melihat Rea yang sedang duduk di sana. 27. "Ada apa?" Suara seraknya pun keluar sembari menatap Rea dengan tatapan datar. "Aku bangunin Mas Abi buat sholat subuh. Tapi kalau Mas Abi tidak mau sholat, biar aku." Abi mengabaikan Rea. Ia malah beranjak dari tempat tidur tanpa mengatakan apapun pada Rea sampai Rea menghentikan kalimatnya dan ia ikut turun dari kasur. "Mau sholat?" tanya Rea memastikan. Abi mengangguk dengan ekspresi datarnya. Lalu Abi melangkah masuk ke kamar mandi. Rea hanya menggeleng melihat Abi masuk ke sana. "Bisa-bisanya aku menikah dengan orang cuek kayak gitu. Setidaknya, ngomong iya kek, kalau menemang lagi malas ngomong. Malah diam saja kayak robot." Setelah mengomel sendiri, Rea menggeleng sembari menghela nafas panjangnya. Dan detik itu juga, ia sadar dengan sikapnya yang sudah mengomel-ngomel tentang Abi. "Harusnya aku tidak ngomong begini tentang dia. Mungkin karakternya memang seperti itu." Waktu sudah menunjukkan pukul 5. Mereka bersiap untuk sholat. Rea sudah memakai mukena,
Sedangkan Abi hanya memakai baju kaos dan celana panjang seadanya untuk sholat karena ia memang tidak mempersiapkan pakaian untuk sholat. Meski Abi bisa sholat dan bisa menjadi imam sholat tapi ia jarang sekali melaksanakannya. Lah bangun sholat subuh pun karena merasa tidak enak jika hanya Rea saja yang sholat, sedangkan ia tidur enak-enakan di sana. Setelah sholat, Abi ingin berdiri tapi Rea tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Abi. Abi tampak bingung. Rea yang melihatnya, tak mengatakan apapun dan hanya meraih tangan suaminya lalu menciumnya. Abi tampak risih melihat sikap Rea yang mencium punggung tangannya tapi ia tetap membiarkannya. Meski begitu, ia segera menarik tangannya yang sudah dicium oleh Rea. Selama ini, Abi memang tidak terbiasa disentuh oleh perempuan asing. Lah pun tidak pernah memberikan kesempatan pada perempuan asing menyentuhnya sembarangan. Dan Rea malah mencium punggung tangannya, tentu membuat Abi tidak nyaman. Rea, lain kali kamu tidak perlu melakukan ini. Melakukan apa? Tanya Rea bingung. Cium tangan. Aku tidak terbiasa disentuh oleh orang lain. Apalagi bibirmu tadi sampai menyentuh tanganku, tegur Abi agar Rea tidak melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia pun membiarkan Rea mencium tangannya tadi karena tidak ingin membuat Rea kecewa. Aku juga tidak terbiasa melakukan hal itu pada orang yang baru aku kenal tapi aku paham tentang hubungan suami istri. Aku paham statusku sebagai istrimu. Makanya aku meraih tanganmu dan menciumnya. Itu harus dan wajib dilakukan oleh seorang istri pada suaminya untuk menghormati serta menghargai seorang suami. Dan itu baru salah satu hal yang harus dilakukan seorang istri untuk menghormati suaminya. Belum semuanya dan kamu sudah protes. Rea tersinggung mendengar teguran Abi hingga membalas ucapan Abi dengan ucapannya yang panjang lebar tapi ia tetap bicara dengan nada pelan dan rendah. Abiram tersengan mendengar semua perkataan Rea. Ia sampai diam karena tidak menyangka bahwa Rea mengatakan semua itu padanya. Lalu Rea berdiri dari sana dengan raut wajahnya yang tampak kesal. Ia memutar tubuhnya untuk pergi tapi kemudian ia menoleh kembali melihat Abi. Aku minta maaf kalau sudah buat Mas Abi merasa tidak nyaman. Aku hanya mencoba untuk menjadi istri yang baik saja di mata Allah. Setelah mengatakan itu, Rea melepaskan mukanya lalu berjalan menghampiri koper kecilnya. Abi masih duduk di tempatnya. Ia hanya diam sembari memperhatikan Rea tapi ia sama sekali tak marah mendengar perkataan Rea. Justru ia sedikit tersentuh pada Rea yang masih meminta maaf padanya meski ucapannya sudah membuat Rea tersinggung. 28. Ponsel Abi tiba-tiba berdering. Abi yang tadinya menatap Rea kini teralihkan ke ponselnya yang ada di atas meja. Ia mengambil ponsel itu lalu keluar dari kamar tanpa mengatakan apapun pada Rea. Rea menoleh ke arah pintu. Dasar orang menyebalkan. Bisanya cuma bikin orang tersinggung saja. Pukul 7 pagi. Sarapan pagi diantar oleh pelayan hotel. Mereka duduk sarapan di sana tanpa mengatakan apapun. Sudah selesai makan? Tanya Abiram ketika melihat Rea minum. Sudah. Kalau begitu, kita tinggalkan tempat ini sekarang. Kata Abiram sembari berdiri dari tempatnya. Rea ikut beranjak dari sana lalu buru-buru mengikuti Abi setelah mengambil koper kecilnya. Mereka meninggalkan hotel itu dengan taksi. Sampai di rumah, mereka disambut oleh Bu Mega yang berdiri di depan teras rumah. Raut wajah Bu Mega terlihat tak senang melihat Abiram dan Rea berjalan menghampirinya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Balas Bu Mega dengan ketus kala Rea mencium punggung tangannya. Abiram sama sekali tak mengulurkan tangannya untuk mencium tangan Bu Mega karena ia memang tidak pernah membungkukkan dirinya pada orang lain.
Bu Mega malah tidak senang melihat sikap Abi yang menurutnya sombong, tapi ia tidak protes karena ia juga merasa jijik jika disentuh oleh seorang supir meski Abiram kelihatan bersih. Semalam ibu bilang kalau kamu harus kembali sebelum jam 8 pagi, tapi ini sudah jam 9 Rea. Apa kamu mulai tidak mau dengarkan mama karena sudah punya suami? Teriak Bu Mega. Bu Mega memang selalu bersuara keras. Apalagi jika ucapannya tidak dituruti oleh Rea, ia akan marah-marah pada Rea. Jalanan macet Bu. Bu Mega tidak mempermasalahkannya lagi. Ia beralih melihat Abiram yang berdiri di samping Rea. Abi, saya tahu kamu menikahi Rea bukan hanya karena suka sama Rea, tapi kamu juga ingin menaikkan derajat kamu. Dan saya tetap biarkan kamu menikahi anak saya karena tidak punya pilihan lain. Jadi, jangan menjadi angkuh dan sombong di depan saya. Kamu itu bukan siapa-siapa. Mama tidak perlu bilang seperti itu sama Mas Abi. Mas Abi sekarang sudah jadi suaminya Rea dan menantu Mama, sahut Rea membela Abiram. Mama tidak ingin menghina suami kamu. Mama cuma ingin dia sadar siapa dia supaya dia tidak menjadi seenaknya selama tinggal di rumah ini. Apa yang ibu inginkan dari saya? Abi tahu bahwa Bu Mega mungkin menginginkan sesuatu darinya hingga mengatakan banyak hal kasar padanya. Di dunia ini tidak ada yang gratis Abi. Jadi, walau kamu sudah menjadi menantu kami, kamu tetap harus membayar uang makan dan uang tempat tinggal kamu kalau kamu mau tinggal di sini sama Rea. Baiklah. Saya akan memberikan uang setiap bulan pada ibu. Mas Abi sudah tidak punya apa-apa lagi. Mas Abi sudah berikan Mama dan Papa uang 700 juta. Lalu, Mas Abi bukan orang lain lagi. Dia menantu Mama. Masa Mas Abi harus bayar uang makan dan uang tempat tinggal, sahut Rea membela. Mama tahu kalau suami kamu tidak punya apa-apa, tapi dia kan punya pekerjaan. Dia seorang supir dan pasti digaji sama bosnya. Mama dan papamu juga sedang kesulitan kalau kita tambah pengeluaran untuk suamimu. Tidak apa-apa Rea. Aku akan bayar semuanya. Abi tentu harus mengalah demi membuat Bu Mega tenang. 29. Rea tidak bicara lagi. Ia memilih mengajak Abi masuk ke rumah. Pakaian Mas Abi cuma itu? Tanya Rea ketika Abi sudah ada di dalam. Iya. Cuma ini. Oke, sini tasnya. Rea mengulurkan tangannya, berniat untuk mengambil tas Abi, tapi Abi seketika menjauhkan tas itu dari Rea seolah ada sesuatu di dalam tas itu yang tidak boleh dilihat oleh Rea. Rea merasa canggung karena tiba-tiba ingin mengambil tas itu dan Abi malah menjauhkan tasnya. Rea pun menarik tangannya kembali. Biar Mas Abi saja deh yang masukin semua pakaiannya di dalam lemari. Aku sudah siapkan lemari kosong untuk pakaian Mas Abi, ucap Rea sembari menunjuk ke arah lemari. Abi mengangguk. Lalu ia meletakkan ponselnya dulu ke atas meja kecil di samping tempat tidur kemudian masuk ke ruang ganti untuk memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Di saat Abi sibuk di sana, ponselnya tiba-tiba berdering. Rea yang ada di sana kembali penasaran dengan seseorang yang menghubungi suaminya. Ia pun melihat di layar ponsel Abi. Elia. Rea semakin penasaran melihat nama perempuan di layar ponsel suaminya. Namun ia tidak bisa mengangkat panggilan itu jika hanya ingin tahu. Mas Abi. Seru Rea. Abi muncul dengan raut wajahnya yang panik seolah ada sesuatu yang terjadi pada Rea. Ada apa? Ada orang yang hubungi Mas Abi. Aku tidak sengaja lihat namanya. Namanya Elia.
Rea tidak ingin bertanya tentang siapa Elijah tapi ia penasaran ingin tahu perempuan itu hingga ia menyebut nama Elijah berharap bahwa Abi menjelaskannya. Oh. Namun Abi hanya menjawab singkat tanpa ada niat untuk menjelaskan siapa Elijah. Rea malah makin penasaran. Elijah pacarnya Mas Abi ya? Abi yang sedang sibuk melihat ponselnya menoleh melihat Rea. Bukan. Dia keponakanku. Oh. Rea malu sendiri karena sudah salah paham pada Abi. Ia sampai tak berani menatap langsung wajah Abi. Namun Abi tidak peduli. Abi tetap memasang muka datarnya. Abi hanya mengirim pesan pada Elijah lalu menyimpan kembali ponselnya di atas meja. Bahkan ia kembali ke kamar ganti tanpa mengatakan apapun pada Rea. Apa dia marah karena aku tanya tentang Elijah? Gumam Rea sedikit kesal dengan sikap dingin Abiram. 30. Rea baru saja bicara dengan temannya di telepon. Teman kampusnya menawarkannya pekerjaan di restoran. Jika berada di rumah tanpa melakukan apapun, Rea akan semakin tertekan. Terlebih lagi, ia harus mengembalikan sebagian uang Abi yang sudah Abi berikan pada orang tuanya. Jika tidak bisa memberikan semua uang 700 juta itu, setidaknya ia tidak menyusahkan Abi. Oleh sebab itu, ia berniat mengambil tawaran temannya bekerja di restoran sambil menunggu lowongan di perusahaan yang cocok untuk kemampuannya. Namun Rea tetap harus meminta izin dulu pada Abi, karena meski mereka menikah terpaksa tapi ia harus meminta izin dulu pada Abi, suaminya. Di saat yang sama, Abi keluar dari kamar mandi dan pria itu langsung masuk ke ruang ganti untuk berpakaian. Rea hanya menunggu tapi 10 menit lewat, Abi tidak kunjung keluar dan Rea tidak sabar untuk bicara dengan Abi hingga ia pun masuk ke ruang ganti. Di sana, ia melihat Abi sedang sibuk memasang kanci kemeja di pergelangan tangannya. Mas Abi. Panggil Rea dengan suara pelan. Abi menoleh. Ada apa? Hari ini aku dapat tawaran pekerjaan dari teman. Dia bilang, ada lowongan di restoran. Jadi aku mau datang ke sana untuk bekerja, ucap Rea. Kamu kuliah bukan untuk menjadi pelayan restoran, Rea. Ijazah yang kamu dapatkan dari kampusmu pun bukan ijazah sembarangan. Semua nilaimu bagus. Harusnya kamu kerja di perusahaan kalau mau kerja. Kenapa malah kerja di restoran? Abi tidak suka mendengar Rea akan bekerja di restoran hingga ia bernada tegas dengan kalimatnya yang membuat Rea tersinggung tapi Rea tidak marah. Rea malah penasaran pada Abi yang tahu tentang pendidikannya. Perasaan aku tidak pernah cerita tentang pendidikanku sama Mas Abi. Kenapa Mas Abi bisa tahu kalau nilai di semua mata kuliahku bagus? Jangan-jangan Mas Abi mencari tahu tentang aku. Abi baru sadar dengan ucapannya sendiri yang membuat Rea tidak nyaman tapi ia tidak akan membantahnya. Benar. Aku memang pernah mencari tahu tentang kamu. Ya alasannya karena mendiang ayahmu. Apa gunanya Mas Abi mencari tahu tentang aku? Toh, Mas Abi tidak bisa melakukan apapun selain menghilangkan rasa penasaran Mas Abi saja tentang anak dari penolongnya Mas Abi. Bahkan itu tindakan bodoh karena Mas Abi pasti menghabiskan uang lagi untuk mencari tahu tentang sekolahku. Rea tidak senang setelah tahu bahwa Abi ternyata memang pernah mencari tahu tentang dirinya hingga ia bicara seperti itu pada Abi. Menurutnya Abi sudah melewati batas. Jadi kenapa kamu malah kerja di restoran, bukan melamar pekerjaan di perusahaan yang cocok untukmu? Misalnya perusahaan papa kamu kan, bisa kerja di sana. Abi tidak terlalu menanggapi ucapan Rea meski ia tahu bahwa Rea terlihat tidak senang dengan tindakannya,
karena menanggapi atau tidak, itu sama saja. Ia sudah terlanjur tahu semuanya tentang Rea. Saat ini, Abi lebih penasaran dengan tindakan Rea yang lebih memilih kerja di restoran ketimbang cari lowongan di perusahaan. Aku mau masuk kerja di perusahaan lain. Kalau di perusahaan papa pasti bisa masuk dengan mudah karena bantuan dari papa. Kalau di perusahaan lain, mereka akan menerima kita karena butuh, bukan karena anak pemilik perusahaan. Lalu, aku berencana keluar dari rumah ini setelah dapat uang untuk bayar kontrakan rumah. Kamu sudah punya rencana, mau kerja di perusahaan apa? Tanya Abi semakin penasaran. 31. Sebenarnya aku mau masuk di perusahaan Prana. Cuma di sana, belum ada lowongan untuk karyawan baru. Tapi dimanapun ada lowongan, aku akan menggunakan kesempatan itu untuk melamar. Jadi aku mau kerja di restoran dulu sambil cari-cari lowongan di perusahaan lain, tutur Rea. Kalau misalnya ada lowongan di Prana dan kamu melamar di sana tapi tidak terima, apa kamu akan kecewa? Tanya Abi penasaran. Rea tersenyum. Tentu saja tidak. Untuk apa aku kecewa? Lagian, niatku masuk di sana hanya untuk menguji kemampuanku. Kalau tidak terima, ya sudah. Aku cari perusahaan lain saja, karena yang penting bagiku, aku bisa kerja. Oke, kerja saja kalau mau kerja di restoran. Aku tidak larang. Itu hakmu. Terima kasih. Rea tersenyum senang mendengar Abi mengizinkannya. Lalu ia memutar tubuhnya untuk pergi. Tunggu Rea. Rea kembali menoleh melihat Abi. Ada apa? Kamu mau siap-siap kan? Rea mengangguk. Oke, sekarang giliranmu ganti baju. Aku tunggu di luar. Abi kemudian melangkah keluar, meninggalkan Rea yang tampak bingung. Rea bingung mendengar Abi ingin menunggunya. Apa dia masih mau bicara? 15 menit kemudian. Rea sudah siap untuk berangkat kerja hari ini di sebuah restoran. Ia keluar dari ruang gantinya dan melihat Abi masih duduk di sofa. Rea tampak penasaran hingga ia pun mendatangi Abi. Mas Abi mau ngomong apa sama aku sampai tidak buru-buru kerja dan malah menungguku di sini? Tanya Rea penasaran. Aku mau antar kamu ke tempat kerjamu. Ayo, aku antar biar tidak terlambat. Kata Abi sembari beranjak dari tempat duduknya. Tidak usah repot-repot Mas Abi. Aku bisa naik angkot atau naik ojek online kok. Jangan membuatku mengulang kata-kataku Rea. Tegas Abi sembari menatap Rea dengan tatapan serius. Suara Abi yang tegas, membuat Rea tidak bisa membantah suaminya. Terpaksa ia menuruti Abi. Lalu ia buru-buru memasukkan semua barangnya ke dalam tas kecilnya. Keduanya sama-sama meninggalkan kamar dan kini ada di teras rumah. Abi membuka pintu mobil untuk Rea tapi Rea tidak segera masuk. Rea malah menatap mobil mewah itu dengan tatapan heran. Tadi kita naik taksi kemari. Terus, ini mobil siapa? Kenapa tiba-tiba ada di rumah? Tanya Rea sangat penasaran. Ini mobil majikanku. Tadi, aku minta tolong sama teman untuk bawa mobilnya saja kemari. Teman. Rea semakin bingung sampai keningnya mengerut melihat Abi. Dia juga seorang supir. Biasanya kami memang gantian. Dia antar majikan pagi sedangkan aku jemput siang. Tentu saja Abi sedang berbohong, karena kenyataannya, mobil itu adalah mobil miliknya dan yang membawa mobil itu secara diam-diam adalah Halim. Rea malah tercengang. Majikannya Mas Abi pasti sangat kaya sampai bayar 2 supir yang antar pagi dan jemput siang.
Padahal cukup satu supir saja sudah bagus. Tidak buang-buang uang. 32. Awalnya juga begitu tapi aku sangat butuh pekerjaan Rea makanya teman bantuin untuk masuk kerja di sana. Dan jadilah 2 supir, ucap Abi. Oh begitu. Rea yang sudah paham, akhirnya masuk ke mobil. Abi menyusul masuk lalu melajukan mobilnya. Dalam perjalanan, Rea tidak mengatakan apapun tapi sesekali ia melirik suaminya yang sedang serius menyetir. Perasaannya sedikit nyaman berada di dekat Abi, karena meski Abi masih memasang muka datarnya dan tidak pernah tersenyum padanya tapi terkadang Abi bicara lembut dan tampak santai di depannya. Meski begitu, Rea tetap berharap Abi tersenyum padanya walau hanya sekali. Rea begitu bukan karena ia mengharapkan cinta dari Abi melainkan karena ia sangat berharap bahwa ia dan Abi bisa menjadi teman. Jujur saja, Rea juga sulit untuk melupakan Adnan. Hatinya masih milik pria brengsek itu.